Ya, Vietnam nampaknya sangat gemetar dan khawatir ya melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini. Karena memang terbukti ya pelatih mereka Kim San-sik harus datang sendiri ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta semalam untuk menyaksikan atau memata-matai permainan Indonesia saat melawan Mozambik pada laga air sampai luar benua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, berjumpa kembali tentu saja dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, Vietnam nampaknya sangat gemetar dan khawatir ya melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini. Karena memang terbukti ya pelatih mereka Kim San-sik harus datang sendiri ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta semalam untuk menyaksikan atau memata-matai permainan Indonesia saat melawan Mozambik pada laga terakhir di FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan bagusnya memang Indonesia menang 1-0 sehingga pelatih Vietnam ini yang sukses membawa Vietnam menjadi juara Piala AFF di musim sebelumnya akan semakin khawatir dan tentu saja semakin gemetar melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Nah, kenapa nih sampai pelatih Kim San-sik, pelatih yang lahir di tahun 76 ini semakin khawatir dan juga ya mungkin takut juga terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Tentu saja secara tradisi memang Indonesia selalu menjadi musuh bebuyutan Vietnam ya, menjadi lawan yang sangat berat, lawan yang sangat ditakuti oleh Vietnam. Karena memang beberapa kali kita mampu membuat mereka takluk, seperti di tahun 2004 di Piala Tiger kita mampu menaklukkan mereka 3-0, bahkan di semifinal AFF 2016 yang sangat bisa dibilang sangat luar biasa lah, saat itu menjadi kenangan yang sangat fantastis buat penggemar timnas Indonesia, karena saat itu kita baru saja lolos dari hukuman FIFA dan kita bertemu Vietnam di final dan kita mampu menahan mereka di Stadion Midin di Vietnam, sekaligus kita maju ke babak final. Nah, kembali di kualifikasi Piala Dunia kemarin kita juga mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 dan ini makin membuat mereka cukup berhitung dengan Indonesia ya. Dan tentu saja mereka sangat berkepentingan juga karena mereka akan bertemu kembali dengan kita di ajang AFF ya, maka pasti akan sangat berkepentingan dan sangat worry, sangat khawatir melihat perkembangan timnas Indonesia, apalagi saat kita kemarin mengalahkan Oman peringkat 79 dunia dengan skor yang cukup telak 3-0. Tim dari Timur Tengah yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Vietnam baik di kandang maupun di pertandingan tandang melawan Oman. Dan tentu saja selain itu rekor kita yang cukup bagus ya sebelum kita kalah di Piala AFF 2 tahun lalu dari Vietnam. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita selalu bisa mengalahkan Vietnam. Jadi memang mereka sangat khawatir dengan perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia. Nah, lawan Mozambik semalam dan juga melawan Oman, khususnya melawan Mozambik, kita semakin percaya diri ya bahwa Indonesia saat ini sudah bisa meladeni atau melawan tim dengan gaya apapun. Sebelumnya kan kita selalu ya susah untuk melawan tim-tim asal Timur Tengah atau Arab Saudi yang selalu melakukan triki-triki atau provokasi-provokasi yang sulit untuk diatasi oleh para pemain Indonesia. Bahkan melawan tim-tim Afrika yang mengandalkan kekuatan dan kecepatan yang sangat bagus, kita juga sangat sulit. Tapi semalam kita mampu mengalahkan Mozambik. Ini tentu saja modal yang sangat penting. Ya, tentu akan menjadikan Vietnam sangat-sangat sangat menghitung sekali dengan kekuatan timnas Indonesia. Nah, bagaimana nih pertandingan semalam? Ya, kalau kita lihat bagaimana Martin Pas, penjaga gawang utama Ajax Amsterdam berdiri di bawah Mister, semakin membuat kita berpikir bahwa memang penjaga gawang harus bertubuh tinggi ya. Kita lihat bagaimana Pas malam juga agak kesulitan juga untuk mengantisipasi umpan-umpan silang dari para pemain-pemain Mozambik yang memiliki postur besar dan juga cukup tinggi. Makanya tak heran jika memang penjaga gawang harus memiliki postur yang cukup tinggi, walaupun itu bukan satu-satunya.
karena memang harus memiliki teknik, timing, dan feeling yang bagus. Dan terbukti semalam, umpan-umpan silang Mozambik sangat-sangat menyulitkan. Dan beruntung juga kita memiliki pemain-pemain belakang yang memiliki postur tinggi. Ya, itu makanya pemain belakang, penjaga gawang memang saat ini mutlak ya memiliki postur yang sangat tinggi. Ya bisa lah postur yang tidak terlalu tinggi, tapi harus memiliki lompatan dan teknik, pemahaman bermain bola, membaca permainan yang sangat bagus tentu saja. Kita melihat bagaimana Kevin Dix, Rido, dan Elkan benar-benar menjadi benteng yang sangat kokoh buat tim asal Afrika yang berperingkat 101 dunia. Dah cukup jauh juga ya dengan Indonesia, tapi kita mampu menaklukkan Mozambik. Di tengah bagaimana permainan Joey dan Ivar cukup solid ya, sehingga sulit juga untuk diladeni oleh para pemain-pemain dari Mozambik. Nah, di depan Ole tetap menjadi pilar yang sangat penting, kartu as kita untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik semalam. Meskipun melawan tim-tim atau pemain-pemain yang memiliki postur tinggi dan cukup kekar dari pemain-pemain Afrika Mozambik, Ole masih tetap bisa meladeni permainan lini belakang mereka. Nah, yang menarik adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bisa memahami apa yang diinginkan oleh taktik dari John Hetman. Meskipun dia bermain lebih ke dalam, sama seperti Beckham saat melawan Oman, tapi apa yang dilakukan Lino masih lebih baik. Dia cukup paham dengan apa yang diinginkan oleh John Hetman, bermain agak ke dalam untuk melapisi posisi dari Ole Romane. Pergerakan-pergerakan dari Ferdinand cukup membuat menjadikan ruang yang cukup terbuka buat pemain dari sayap seperti Dix dan juga striker Ole Romane atau bergantian posisi dengan Ragnar Oratmangun. Jadi memang trio di depan kita, Ragnar, Ole, dan juga Ferdinand cukup baik. Nah, secara umum memang permainan kita sangat solid ya, cukup bisa membuat Mozambik, Musa bin Baik agak kewalahan untuk menahan gempuran-gempuran yang dilakukan para pemain Indonesia. Nah, gol dari Ole tentu saja, ini gol kelima dari 6 kali penampilannya di GBK, menjadi bukti bahwa Ole memang sangat-sangat luar biasa ya, sangat tajam dan sangat dibutuhkan buat timnas Indonesia. Dan dengan kemenangan ini ya kita naik peringkat mungkin dari 119 menjadi 117, semakin mendekati Vietnam dan Thailand di Asia Tenggara dan semakin menjauh dari Malaysia. Nah, ini yang membuat Vietnam sekali lagi dan Thailand agak khawatir akan terkejar posisinya oleh Indonesia. Dan setelah itu kemenangan penting 1-0 juga sangat menjadi modal yang cukup berharga buat Indonesia berlaga di Piala AFF nanti ya, karena ini akan menjadikan kita semakin pede dengan para pemain yang tentu saja yang dipersiapkan untuk AFF, para pemain yang berlaga di liga lokal. Nah, semalam ada yang mengatakan bahwa percuma lah Kim Samsik melihat permainan Indonesia semalam karena para pemainnya kebanyakan diaspora. Ya enggak juga, kan masih ada Rido, masih ada Doni, bahkan Marcelino Ferdinand mungkin aja ya kalau main, atau juga Beckham, walaupun Beckham mungkin nggak 1 menit untuk main, tapi kan pemain-pemain ini tetap menjadi andalan Indonesia. Dan secara umum kan karakteristik atau taktikal atau strategi yang mungkin akan diterapkan oleh John Hetman bisa terbaca, walaupun sebagian besar pemainnya mungkin tidak akan turun. Beda ya kalau misalkan si Kim Samsik tuh melihat saat melawan Oman, karena masih banyak seperti Sadil, Mauro, ada Beckham, ada Rido, ada Doni, ada Ivar, ada Mauro yang bermain, mungkin bisa menjadi gambaran besar pemain-pemain yang akan turun. Tapi kan secara umum Kim Samsik akan melihat bagaimana taktik dan strategi yang akan digunakan John Hetman di Piala AFF nanti. Jadi tetap saja tidak percuma juga, harus hati-hati Indonesia dengan Seiwar, dengan kedatangan Kim Samsik ini. Lepas dari itu, tentu saja kita semakin percaya diri ya dengan komposisi pemain-pemain yang akan main di Piala AFF nanti, dengan modal yang sangat penting juga untuk meraih kemenangan atas Mozambik dan juga Oman. Demikian ulasan dan bahasan saya dari Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengenai permainan Indonesia saat melawan Mozambik semalam di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga menjadi modal penting buat Indonesia untuk berlaga di Piala AFF nanti atau Piala Asia nanti. Oke, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam olahraga.